Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apa Helmi. kabar Bu Eka? Alhamdulillah luar biasa. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ibu nggih. Hmm. Kelihatannya Ibu kok kayak menyimpan sesuatu ya Bu, aja ingin disampaikan gitu nggih. Bu, nuwun sewu. Anak-anak sehat? Keluarga Alhamdulillah sehat? sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua nggih Bu nggih. Eh, Ya, Alhamdulillah pekerjaannya sehat. gimana Bu? Nggih. Berjalan alhamdulillah lancar. Ya ada beberapa kendala Hmm. yang wajar tapi sering sekali mengganggu itu, Pak. Oh, ya. Ini kayaknya yang ada di wajah Ibu Eka ini, yang lagi disimpan kayaknya nih. Iya. Kayaknya ada yang diceritakan ke ABK, ini diceritakan ke saya nih. Boleh Bu berbagi cerita dengan saya? Iya, Pak. Jadi begini, di Nggih, dalam mau diceritakan Bu. pembelajaran saya menemukan atau kendala seperti itu tidak lancar jaya setiap hari ya Pak. Jadi saya itu mendapati anak yang sangat khusus, di mana dia itu bukan hanya satu ya, tapi beberapa anak kurang aktif sehingga kelas kondisinya kurang kondusif seperti itu Pak. Nggih. Ibu Eka itu katanya sepertinya kok hari ini ingin menyampaikan sekali. Saya senang sekali nih Bu bertemu dengan Ibu Eka. Kemudian Ibu Eka senang sekali saya bisa dilibatkan untuk bisa bercerita Ibu mengenai masalahnya Ibu. Itu terjadi dalam satu kelas atau seperti apa Bu Nuwun Sewu? Ya, dalam kelas yang khusus ini. Tidak semua kelas. Tidak semua kelas. Ya. Kan nggih ya, matematika nggih itu ya pembelajarannya Ya, ya. betul. Apakah di semua kelas mengalami hal yang sama demikian Bu? Ada kalanya iya, ada kalanya tidak. Tapi yang saya ceritakan ini memang kelasnya berbeda dari biasanya. Jadi kita tidak memetakan di kelas itu, tetapi seperti anak-anak yang tertentu tadi kok ngumpul di satu kelas ini, sehingga seperti toksik gitu ya di kelas itu gitu loh. Kelas toksik atau nggih? Toksik apa itulah. Iya. Racun gitu. Bagi temannya lah, bagi temannya kan sangat mengganggu itu Pak, bagi yang ingin serius belajar. Kalau Nuwun Sewu ini terjadinya sudah lama apa sering terjadi atau sebenarnya baru baru akhir-akhir ini terjadi Bu? Ya ada peningkatannya di akhir-akhir ini. Ada peningkatan, berarti ketika ada peningkatan apakah Ibu Eka sudah ada usaha untuk mengembalikan keaktifannya itu di kelas tersebut? Sudah ada sebetulnya Pak, di mana kira-kira usaha-usaha apa saja Bu yang sudah Bu Eka lakukan untuk membangkitkan keaktifan siswa di kelas tersebut? Ya, biar pembelajarannya itu kondusif, kemudian siswa aktif. Saya sudah menyertakan di dalamnya ice breaking, kemudian pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan modul PBL salah satunya. Kemudian saya masukkan juga teknologi ada di dalamnya seperti itu Pak. Saya kira bisa menyelesaikan. Tapi sudah ada peningkatan untuk keaktifannya nggih. Ya, belum terlalu, maka dari itu saya ini ingin curhat cerita gitu dan barangkali ngobrol siang ini ada solusi yang lebih baik. Oh gitu, saya juga sangat senang sekali Bu kalau Ibu tuh mau bercerita dengan saya ini ya. Ini luar biasa Ibu ya. Sebenarnya sudah sudah ada masalah dan kemudian Bu Eka juga sudah
menemukan solusi, namun solusi yang digunakan itu belum maksimal seperti itu gitu ya. Ya, apakah ada cara lain selain yang Ibu digunakan? Kemudian apakah cara lain itu sudah dicoba? Ya, dengan menggunakan apa, yang belum sering tapi sudah nyoba itu ada, game, Game. permainan di Oh, iya. dalamnya. Beberapa game sudah saya masukkan di tiap pembelajaran, salah satunya Quizzes. Oke, Yang di mana kuisis. itu untuk asesmennya mereka tidak merasa seperti Mhm. ulangan, tidak merasa seperti, dipaksa mengerjakan. Jadi, cukup senang dalam, di depan HP mereka yang sudah saya suruh membawa, kemudian Mhm. mereka mengerjakannya seperti layaknya main game di rumah. Jadi matematika yang menyenangkan karena menggunakan game gitu ya. Iya, Oke. Mohon maaf ini sudah ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan, cara tadi saya tangkap ada, diskusi kelompok dan, ice breaking ya, ice breaking di awalan pembelajaran berarti pelakuannya ya, Bung, ya? Nah itu. iya, Kemudian juga Ibu menyampaikan juga tadi, untuk keaktifannya menggunakan digitalisasi atau teknologi menggunakan kuisis itu, oke. Nah itu sudah mulai muncul, keaktifan kembali nggih. Nah dari cara kedua tersebut apakah ada cara lain, Bu? Kira-kira iya, mungkin Ibu belum belum melaksanakan, oke, namun sudah ada di benak Ibu atau di pikiran Ibu, kayaknya saya mau mencoba cara ini, itu ada Bu, hal tersebut? iya. Tadi yang disebutkan sudah ada yang model PPL, berarti di PPL betul dalamnya, nggih? pasti kita ada diskusi, kemudian mereka presentasi, sehingga mereka aktif. Mmm, Berarti dibuat kelompok-kelompok gitu Ibu? Iya betul, Betul, oke. mereka lumayan aktif memang. Jadi ada tutor sebaya juga di situ, akhirnya yang kurang aktif jadi menjadi aktif, karena di dalam satu kelompok itu Mhm. kan kita berdiferensiasi ya, jadi Oh betul, tidak bervariasi. berdasarkan, kelompok tertentu yang hanya dominan si A, si B gitu, tidak, semua ada tutornya di dalamnya. Seperti itu. Kemudian yang tadi ditanyakan solusi lain sih, barangkali yang keluar ruangan yang saya ingin Oh, mencapai oke, itu, outing class, outdoor dia? yang outdoor learning tuh, Outdoor karena learning, dulu oke. pernah ada, tinggal Mmm. sekarang dicanangkan kembali, barangkali, menjadi satu paket lengkap kalau belum ada itu, seperti itu. Iya iya iya. Berarti sebenarnya Bu Eka juga sudah mempunyai opsi atau plan lain ya untuk untuk mengaktifkan kembali. Dan saat ini memang Bu Eka sudah mencoba untuk solusi dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Kemudian juga di awal pembelajaran juga dibuatkan diskusi kelompok, maaf, ice breaking, ya kemudian pembelajaran PPL, kemudian juga ada uh, menyambungkan teknologi dengan kuisis dan sebagainya. Dan Bu Eka juga sebenarnya sudah apa yang Bu Eka sudah rencanakan itu sangat bagus sekali ya Bu, yaitu menggunakan uh, outdoor learning dikombinasikan dengan berdiferensiasi, ya pembelajaran berdiferensiasi dan penggunaan ice breaking atau PPL tadi Ibu ya, pembelajaran proses learning. Iya, yang Iya, PPL tadi di dalamnya ada oke. diskusinya. Ya diskusinya. Tetapi posisinya yang belum itu yang di luar ruangannya. Di luar Nah, ruangannya jadi ya. iya, jadi kayak Oke yang oke. aktif itu biar sekalian aktif kan. Mhm. Jadi mereka tidak bosan di dalam ruangan saja. Artinya Ibu juga melayani siswa yang mungkin mode itu pembelajarannya juga tidak melulu di kelas ya walaupun matematika. Kira-kira Iya. bagaimana Bu, bagaimana prediksi Ibu, respon siswa ketika Ibu menjalankan outdoor learning ini Bu? Ya,
Sepertinya lebih senang ya, karena anak-anak yang tadi yang saya curhatkan dari awal itu Oke. memang tipe kinestetik, mungkin jadinya Spesial ke- estetik ya. keaktifannya kurang, keaktifan dalam segi diskusi dan mikirnya kurang. Tetapi pada saat barangkali nanti di luar ruangan mereka jadi aktif, eh, mengemukakan pendapat dan sebagainya, menemukan solusi dari pemecahan masalah di matematika itu sendiri. Karena kan dihadapkan di kasus nyata gitu loh. Ya, Contoh berarti soal jual iya. beli misalnya. Kalau di Jual luar beli kan nggih. langsung mudeng itu masalah uang kayak gitu kan. Uang berapa, jujur berapa dan sebagainya pasti mereka tahu. Kemudian kalau di dalam ruangan saja tidak aktif, barangkali mengantuk atau sayanya yang mungkin kurang memotivasi, itu bisa jadi itu Pak. Maka rencananya yang outdoor learning itu dimasukkan dalamnya. Nah, ini outdoor learning nuwun sewu Ibu, itu outdoor learning nggih, itu juga salah satu motivasi yang ditunjukkan oleh Ibu Eka kepada siswa. Nggih. Jadi jangan mengecat bahwa Ibu Eka itu saya kurang motivasi. Justru Ibu sedang membuat apa namanya mencari cara atau membuat cara atau metode yang membuat anak akan aktif kembali. Terbukti dengan tadi dua cara dengan ice breaking dan PPL ini sudah berjalan, sudah ada peningkatan. Hanya saja menurut Ibu Eka itu belum maksimal gitu nggih. Dan sudah ada solusi sendiri dari Ibu Eka, kira-kira kayaknya kalau digabungkan jadi bagus. Itu sudah menjadi motivator sendiri, nantinya anak insya Allah dengan ketiga solusi ini digabungkan jadi satu, kemudian disajikan oleh Bu Eka menjadi penyemangat sendiri. Ini justru malah Ibu Eka membuat semangat dengan metode, bukan dengan kata-kata, bukan dengan apa namanya kalimat dan sebagainya. Kira-kira Ibu, menurut Ibu keberhasilan dari outdoor learning ini, PPL outdoor learning ini berapa persen dari 100% Bu? Ya, insya Allah dengan penuh keyakinan jikalau rencana pembelajaran itu bisa saya laksanakan dengan baik, semua yang saya sampaikan tadi 90% mantap bisa. Alhamdulillah, udah mantap 90% nggih. Mudah-mudahan ya. Ini udah dan ada ting gitu ya. Ting gitu ya. Ya. Oh iya ya, ternyata ya, ada satu kira-kira udah yakin 90% insya Allah berhasil gitu Bu nggih. Ya, insya Allah kalau Kira-kira kita harus 10 yakin. atau yakin dulu betul-betul ada yang betul sekali. Kira-kira untuk 10% yang itu yang terjadi apa Bu? Menurut saya Bu, mungkin terkait ya, faktor X ya, faktor X ya. yang mungkin kayak misal kalau dari kuisis itu kan dia harus pakai kuota. Nah, barangkali ada beberapa anak yang lupa bawa, biasanya iya, sehingga harus dikerjakan di rumah. Kan bisa dari rumah saya ke rumah anak tersebut untuk anak yang tertinggal mengerjakan itu kan tidak serta-merta 100% terjadi di kelas, akhirnya tertunda untuk beberapa anak, atau mungkin ada yang sakit atau kendala sinyal membawa tetapi tidak membawa kuota gitu. Bisa karena ruangan kelas kita itu kan jauh dari wifi sekolah, dari kantor. Kecuali kalau kelas yang berdekatan dengan wifi kantor, kita kasih passwordnya, kita bisa bantu walaupun tidak semua siswa. Ya masuk 10% itu Pak. Oh iya, 10%. Seperti itu. Kemungkinan fasilitas ya dari saya sendiri juga Pak, kendala itu kan bisa jadi internal dan eksternal gitu kan. Kalau internalnya mungkin dari dalam diri saya, barangkali kan sebagai manusia biasa kadang kita punya rencana pembelajaran dari A sampai Z, tapi kadang-kadang ada yang terlewatkan, ada yang mungkin ya kurang bisa diterima anak, tetap saja ada. Berarti faktor 10%-nya ada faktor internal dan eksternal ya Bu. Tapi insya Allah Bu, kalau untuk 10%-nya ini, kalau faktor internalnya yang penting Ibu Eka sehat itu aja lah. Insya Allah bisa tuh menjalankan kegiatan PPL eksternal, PPL outdoornya itu, dan diberikan kesehatan selalu, cuacanya mendukung gitu untuk perkara fasilitas. Insya Allah kalau berkelompok Ibu malah itu mempunyai tips sendiri mengelompokkan
beberapa siswa, karena dengan pengelompokan paling tidak salah satu anggota kelompok ada yang memiliki kuota. Harapannya seperti itu. Ya, Ibu. betul. Iya, kan? Oke. Semoga Ibu Eka sehat selalu, Bu. Terima kasih Pak untuk Iya. diskusi ini. Kira-kira mau dijalankan mulai kapan ini? Ya, ini kan PPL lagi tes ya Pak, lagi tes Iya. ya. Ya setelah ya minggu depan berarti Pak. Wah, semangat Bu. Ini kan lagi PSTS-nya tes. selesai nanti langsung diterapkan, Ibu nggih. Ya insya Allah. Ya, setelah PSTS diterapkan, kemudian minggu depannya lagi saya tunggu kabarnya, Bu. Oke Pak, terima kasih. Iya, saya senang sekali Bu kalau Bu Eka curhat ke saya. Sehat-sehat terus, Terima Bu. kasih ya Pak. Iya, Sama-sama semoga sehat berhasil, juga, Pak Bu. Helmi. Ya, Amin, amin. siap. Terima kasih juga sudah berbagi cerita dengan saya, Bu. Saya tunggu untuk cerita selanjutnya setelah mengimplementasikan pembelajaran PPL outdoor. Sehat selalu Bu Eka. Ya, amin. Terima kasih Pak Helmi. Iya, saya pamit dulu Bu. Assalamualaikum. Salam.